Pernah kepikiran gak sih, sekarang ini rasanya banyak banget orang yang jadi multitasking, mulai di kantor, di rumah, bahkan di jalanan. Kayak hampir semua orang sibuk melakukan beberapa hal sekaligus. Ada yang sambil ngetik di laptop, sambil ngejawab telepon, dan sesekali ngelirik layar ponsel. Atau mungkin kamu sendiri salah satunya. Fenomena multitasking ini memang semakin marak di era modern. Tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi, membuat kita seolah dituntut untuk bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Tapi, apakah multitasking itu benar-benar efektif? Secara sederhana, multitasking adalah kemampuan untuk melakukan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan atau berganti-ganti antara tugas dengan cepat. Namun, penting untuk diingat bahwa otak manusia sebenarnya tidak dirancang untuk melakukan banyak hal sekaligus. Ketika kita merasa sedang multitasking, sebenarnya otak kita sedang berganti-ganti fokus antar tugas dengan sangat cepat. Sehingga ada beberapa artikel yang menyebutkan jika multitasking hanyalah mitos. Bagaimana menurutmu? Aku juga penasaran sebenarnya siapa aja sih yang sering melakukan multitasking? Dilansir dari laman BBC, sebuah penelitian dari psikolog Inggris menemukan bahwa wanita lebih cepat dan terorganisir daripada pria saat beralih antar tugas dengan cepat. Meskipun keduanya kesulitan menyeimbangkan prioritas, pria rata-rata lebih lambat dan kurang terorganisir. Temuan utama dari penelitian tersebut didasarkan pada beberapa poin. 1. Pergantian tugas cepat. Dalam tes komputer yang melibatkan peralihan cepat antara tugas perhitungan dan pengenalan bentuk, pria membutuhkan 77% lebih lama untuk merespon dibandingkan wanita yang 69% lebih lama. 2. Tugas kehidupan nyata. Dalam simulasi tugas kehidupan nyata seperti menemukan restoran di peta, soal matematika, panggilan telepon, mencari kunci yang hilang, keduanya diberi waktu 8 menit. Wanita menunjukkan keunggulan yang jelas, terutama dalam pencarian kunci. Wanita cenderung lebih metodis dan terorganisir, sementara pria lebih impulsif. 3. Prioritas dan tekanan. Wanita dinilai lebih mampu memprioritaskan, mengatur waktu, dan tetap tenang di bawah tekanan. Disebutkan juga bahwa temuan ini dapat berdampak pada pengaturan tempat kerja mengingat pentingnya multitasking. Penelitian ini juga menyoroti perbedaan gender dalam kemampuan multitasking, meskipun tidak mengklaim bahwa semua wanita lebih baik atau semua pria lebih buruk. Penting juga untuk mempertimbangkan penilaian kemampuan individu dalam mengerjakan banyak tugas sekaligus, karena penilaian diri sendiri seringkali tidak akurat. Sedangkan berdasarkan usia ataupun generasi, aku belum dapat memastikan siapa yang paling sering melakukan multitasking. Namun jika dilihat dari masa produktif dan perkembangan teknologi, maka usia dan generasi muda cenderung yang paling multitasking. Atau mungkin dianggap demikian. Hal ini sejalan dengan semakin canggihnya teknologi, maka kemungkinan melakukan banyak hal sekaligus semakin besar. Generasi muda yang tentunya lebih mengenal teknologi secara tidak langsung dituntut untuk ikut menjadi multitasking. Tapi, gimana menurutmu? Sebenarnya, praktik melakukan beberapa tugas sekaligus ini bukan hal yang benar-benar baru. Sejak zaman dulu, manusia sudah terbiasa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Misalnya bercocok tanam sambil mengasuh anak. Namun, istilah multitasking sendiri baru populer di era komputer. Ketika komputer mulai bisa menjalankan beberapa program secara bersamaan. Menurut Profesor Madya Antropologi, Monica Smith, yang juga menulis buku tentang sejarah panjang multitasking, ia menyampaikan jika kemampuan multitasking adalah yang membuat kita menjadi manusia, karena makhluk hidup lain tidak bisa melakukannya. Smith menganggap jika melakukan banyak tugas sekaligus merupakan hasil rekam jejak inovasi yang luar biasa dari nenek moyang kita. Orang-orang mungkin berpikir jika masa lalu adalah masa yang lebih sederhana,
dengan lebih sedikit gangguan dibandingkan dengan masa sekarang yang penuh dengan teknologi. Namun, Smith berpendapat bahwa kemampuan multitasking sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Dimulai ketika nenek moyang manusia mulai berjalan dengan dua kaki, hal ini membebaskan kedua tangan mereka untuk membawa barang atau anak, sambil mata mereka mengawasi lingkungan sekitar. Dikutip dari laman psi.or, saat manusia mulai membuat alat sekitar 1,5 juta tahun lalu, multitasking menjadi lebih penting. Mereka mencari makan sambil mencari bahan untuk membuat alat. Perubahan iklim sekitar 10.000 hingga 12.000 tahun lalu mendorong manusia untuk bertani dan beternak, yang meningkatkan kebutuhan multitasking karena kompleksitas siklus hidup tanaman dan hewan. Ketika manusia mulai hidup di kota sekitar 6.000 tahun lalu, tuntutan multitasking semakin tinggi, mirip dengan kehidupan kita sekarang. Untuk mendukung teorinya, Smith menggabungkan bukti dari arkeologi dan antropologi. Secara biologis, multitasking memungkinkan otak untuk menghemat energi dan fokus pada tugas-tugas penting. Multitasking juga mendorong inovasi karena manusia seringkali kembali ke tugas yang belum selesai dengan ide-ide baru. Terus apa sih yang memotivasi atau mendorong seseorang melakukan banyak hal sekaligus? Kita sering mencoba banyak hal sekaligus, padahal penelitian menunjukkan itu tidak efektif. Dilansir dari Psychology Today, berikut beberapa alasan kenapa orang multitasking. 1. Anggapan pekerja harus multitasking. Banyak perusahaan mencari karyawan yang bisa multitasking karena menganggap itu berarti cepat tanggap. Padahal multitasking justru menurunkan produktivitas dan kreativitas. Perusahaan mencari orang yang bisa mengatur banyak pekerjaan dalam sehari, bukan yang mencoba melakukan semuanya sekaligus. 2. Kemudahan teknologi. Semua informasi ada di ujung jari, mudah diakses lewat ponsel. Kita pikir sebentar aja, tapi gangguan ini bisa membuat kita kehilangan fokus dan butuh lebih dari 20 menit untuk kembali fokus. 3. Ketidaksabaran. Kita terbiasa dengan informasi instan dari internet, kita jadi tidak sabar dan mudah teralihkan, bahkan saat mendengar orang berbicara. Fokus yang mendalam diperlukan untuk produktivitas dan kreativitas, tapi kita sulit untuk mencapainya. 4. Mitos multitasking generasi muda. Waduh, baru aja aku bilang generasi muda paling multitasking, tapi udah disebut mitos. Kenapa ya? Anggapan bahwa generasi muda lebih baik dalam multitasking karena terbiasa dengan teknologi. Memang memori kerja mencapai puncaknya di usia 25 tahun. Jadi generasi muda mungkin lebih sedikit kehilangan informasi saat beralih tugas. Namun, penelitian menunjukkan bahwa mereka juga tetap kehilangan informasi dan menjadi lebih lambat. Penelitian di Stanford juga menunjukkan bahwa orang yang sering melakukan multitasking justru memiliki hasil yang lebih buruk. 5. Kebosanan. Multitasking sering dilakukan karena kita bosan dengan pekerjaan yang ada. Kita mencoba melakukan hal lain, misalnya nonton TV, biar pekerjaan gak kerasa ngebosenin. Akibatnya, pekerjaan jadi lebih lama selesainya, dan kualitasnya memburuk, dan kita juga tidak menikmati hiburan dengan maksimal. Banyak orang bangga bisa mengerjakan banyak tugas sekaligus, merasa itu produktif dan efisien. Namun, penelitian menunjukkan sebaliknya. Multitasking sebenarnya bisa menghambat produktivitas. Dikutip dari Very Well Mind, berikut alasan mengapa multitasking tidak efektif. 1. Mengalihkan fokus. Otak tidak bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Kita sebenarnya hanya beralih cepat dari satu tugas ke tugas lain. Ini mengganggu fokus, membuat kita sulit mengabaikan gangguan, dan memperlambat kinerja. 2. Mengganggu dan memperlambat. Multitasking membuat kita lebih mudah terganggu dan sulit fokus, bahkan saat tidak multitasking. Biaya pergantian tugas membuat kita bekerja lebih lambat karena tuntutan mental saat beralih tugas. Mengubah fokus mencegah kita menggunakan autopilot otak untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. 3. Mengganggu fungsi eksekutif otak. Multitasking mengganggu fungsi eksekutif otak yang mengendalikan proses kognitif. Ini menyebabkan kesalahan dan menurunkan kinerja. 4. Menurunkan kemampuan kognitif.
Orang sering melebih-lebihkan kemampuan multitasking mereka. Pelaku multitasking sering impulsif, meremehkan resiko, dan mudah teralihkan. Cara menghentikan kebiasaan multitasking. Yang pertama, batasi tugas. Fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Jika perlu multitasking, gabungkan tugas otomatis, yaitu tugas yang sudah menjadi kebiasaan dan tidak memerlukan banyak pemikiran atau konsentrasi, dengan tugas yang membutuhkan fokus. 2. Gunakan aturan 20 menit. Fokus penuh pada satu tugas selama 20 menit sebelum beralih. 3. Kelompokkan tugas. Jadwalkan waktu khusus untuk tugas-tugas tertentu, misalnya memeriksa email. Multitasking mungkin terasa produktif, tetapi sebenarnya menghambat efisiensi. Fokus pada satu tugas dalam satu waktu adalah cara terbaik untuk meningkatkan produktivitas. Sekian pembahasan tentang multitasking. Untuk teks lengkap dan sumber yang aku gunakan bisa kalian nantikan di blog aku, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat, isi kolom komentar jika ada hal yang ingin didiskusikan. Subscribe juga channel YouTube ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.